Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami tidak hanya dapat mengerti, tetapi kami dapat dimampukan untuk dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan berkhotbah dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya akan berkhotbah dengan judul Melayani Sesuai Kehendak Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai yang kelima dengan judul Melayani Sesuai Kehendak Tuhan. Demikianlah bunyinya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat Rasul Petrus kepada para pemimpin jemaat yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada para pemimpin jemaat untuk menggembalakan jemaat yang telah dipercayakan oleh Allah kepada mereka, tidak dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela, karena itulah kehendak Allah. Serta melakukan hal tersebut tidak untuk mencari keuntungan, melainkan dengan pengabdian diri. Para pemimpin jemaat juga hendaknya menjadi teladan, karena mereka akan menerima mahkota kemuliaan Tuhan kelak, serta melayani dengan kerendahan hati. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah Rasul Petrus menasihati para pemimpin jemaat untuk menggembalakan jemaat atau menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Allah dengan sukarela, karena itulah kehendak Allah, serta melakukan tugas pelayanan dengan pengabdian diri serta kerendahan hati. Teman-teman, sebagaimana Rasul Petrus menghendaki para pemimpin jemaat untuk menjalankan tugas pelayanan sesuai kehendak Tuhan, demikian pula dengan kita. Ketahuilah bahwa melayani Tuhan adalah sebuah anugerah. Dan biarlah kita melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, marilah kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan? Apabila kita membaca ayat-ayat ini secara saksama, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama, kita melayani dengan sukarela. Dapat kita lihat di ayat yang kedua, bagian yang pertama. Yang kedua, kita melayani dengan pengabdian diri. Dapat kita lihat di ayat yang kedua, bagian yang terakhir. Yang ketiga, kita melayani dengan kerendahan hati. Dapat kita lihat di ayat yang kelima. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 hal bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Teman-teman, marilah kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan? Yang pertama, kita melayani dengan sukarela. Mari kita melihat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kedua, bagian yang pertama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Petrus menghendaki para pemimpin jemaat untuk menggembalakan jemaat atau menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan tidak dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela. Rasul Petrus mau para pemimpin jemaat menyadari bahwa yang digembalakan adalah domba-domba milik Tuhan dan bukan milik mereka sendiri, sehingga mereka melakukan tugasnya dengan sukarela dan bukan karena terpaksa. Sebagaimana Rasul Petrus menghendaki para pemimpin jemaat untuk melayani dengan sukarela, demikian pula dengan kita. Marilah kita melayani dengan sukarela. Sukarela artinya tidak melakukan dengan terpaksa, melainkan oleh kemauan sendiri. Tuhan mau setiap kita menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, tidak dengan terpaksa, melainkan dengan kerelaan hati. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ketika kita menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, pastikan bahwa kita memiliki sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Fokus kita di dalam melayani yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah setiap tugas seperti melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita melakukan tugas pelayanan dengan sukarela, maka Tuhan pasti akan disenangkan. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dengan kata lain, kerelaan harus menjadi kasut bagi kaki kita. Di dalam setiap hal yang kita lakukan, pastikan kita melakukannya dengan hati yang rela, ikhlas, atau tulus. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 bagian yang terakhir dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bagi Tuhan, sikap hati jauh lebih penting dari tindakan yang kita lakukan. Apapun tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu sebagai WL, singer, paduan suara, pemain musik ataupun penari, dan lain sebagainya, sadarilah bahwa hal tersebut adalah anugerah dari Tuhan semata-mata. Jangan melihat hal tersebut sebagai sebuah beban, melainkan lihatlah hal tersebut sebagai sebuah sarana untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan mengetahui motivasi hati kita yang terdalam ketika kita menjalankan tugas pelayanan. Marilah kita melayani dengan sukarela. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 dikisahkan mengenai Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus mengenal setiap domba-dombanya. Bahkan Tuhan Yesus rela untuk memberikan nyawanya. Melalui kisah ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus telah memberikan sebuah keteladanan di dalam menjalankan sebuah tugas pelayanan. Tuhan Yesus adalah pribadi yang memiliki kerelaan hati di dalam melayani. Hal tersebut ditunjukkan dengan rela untuk memberikan nyawanya. Sebagaimana Tuhan Yesus melayani dengan sukarela, demikian pula dengan kita. Marilah kita melayani dengan sukarela. Teman-teman, marilah kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan? Yang kedua, kita melayani dengan pengabdian diri. Mari kita melihat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang kedua bagian yang terakhir. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Petrus menghendaki para pemimpin jemaat untuk menggembalakan jemaat atau menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, tidak untuk mencari keuntungan, melainkan dengan pengabdian diri. Para pemimpin jemaat harus berfokus pada apa yang dapat mereka berikan dan bukan berfokus pada apa yang akan mereka dapatkan. Itulah yang dimaksud melayani dengan pengabdian diri. Sebagaimana Rasul Petrus menghendaki para pemimpin jemaat untuk melayani dengan pengabdian diri, demikian pula dengan kita. Marilah kita melayani dengan pengabdian
diri. Pengabdian diri artinya kita melakukan tugas pelayanan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 dikatakan, "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Melalui ayat ini kita dapat belajar bahwa Tuhan mau setiap kita berfokus kepada apa yang dapat kita berikan ketika kita menjalankan tugas pelayanan, dan bukan berfokus kepada apa yang akan kita dapatkan ketika kita menjalankan tugas pelayanan. Fokus kita di dalam melayani Tuhan seharusnya bukan untuk mendapatkan nama, jabatan, pujian, dan lain sebagainya. Melainkan kita mau memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dikatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Melayani adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Lihatlah setiap tugas pelayanan sebagai sebuah peluang untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Fokus kita melayani adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Biarlah Tuhan Yesus semakin nampak di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30 dikatakan, "Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil." Marilah kita melayani dengan pengabdian diri. Yudas Iskariot merupakan salah satu tokoh di dalam Alkitab yang memiliki pengabdian diri yang keliru, di mana di dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai seorang bendahara, ia berfokus kepada apa yang akan ia dapatkan, bukan berfokus kepada apa yang dapat ia berikan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 dikatakan, "Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, 'Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?' Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya." Yudas Iskariot memiliki fokus yang salah, yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bukan didasari oleh pengabdian diri. Melalui kisah ini kita dapat belajar, biarlah kita melayani dengan pengabdian diri, yaitu tidak berfokus kepada apa yang akan kita dapatkan, melainkan berfokus kepada apa yang dapat kita berikan. Marilah kita melayani dengan pengabdian diri. Teman-teman, marilah kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan? Yang ketiga, kita melayani dengan kerendahan hati. Mari kita melihat 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati." Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Rasul Petrus menghendaki supaya jemaat maupun para pemimpin jemaat saling merendahkan diri. Dengan kata lain, Rasul Petrus menghendaki supaya jemaat maupun para pemimpin jemaat melayani dengan kerendahan hati. Sebagaimana Rasul Petrus menghendaki jemaat maupun para pemimpin jemaat untuk melayani dengan kerendahan hati, demikian pula dengan kita. Marilah kita melayani dengan kerendahan
hati. Di dalam menjalankan tugas pelayanan, kerendahan hati harus menjadi gaya hidup yang kita miliki. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-21 dikatakan, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Sadarilah bahwa tidak ada yang lebih hebat di antara setiap kita. Oleh sebab itu, tidak ada satu hal pun yang seharusnya dapat kita sombongkan kepada sesama. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan semata-mata. Tuhan mau setiap kita melayani dengan kerendahan hati. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati." Kerendahan hati harus menjadi ciri bagi semua orang percaya. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Kerendahan hati artinya kita tidak menjadi pribadi yang sombong, melainkan selalu menyadari bahwa segala hal berasal dari Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita belajar daripadanya, supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Marilah kita melayani dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus adalah pribadi yang telah memberikan keteladanan di dalam hal melayani dengan kerendahan hati. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 dan yang ke-5 dikisahkan di mana Yesus mengambil sebuah kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam basi atau baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Kerendahan hatinya ditunjukkan melalui sikap melayani. Jabatan yang murid-murid kenakan kepada dirinya sebagai guru dan Tuhan tidak membatasi dirinya untuk mau melayani. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Sebagaimana Tuhan Yesus melayani dengan kerendahan hati, demikian pula dengan kita. Marilah kita melayani dengan kerendahan hati. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Melayani Sesuai Kehendak Tuhan dari surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua sampai yang kelima. Marilah kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan? Setelah kita membaca surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua sampai yang kelima ini secara saksama, kita telah menemukan 3 hal bagaimana kita melayani sesuai kehendak Tuhan. Yang pertama, kita melayani dengan sukarela. Yang kedua, kita melayani dengan pengabdian diri. Dan yang ketiga, kita melayani dengan kerendahan hati. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menyadari ya Bapa, bahwa melayani Tuhan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kehormatan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Dan ajari setiap kami untuk tidak hanya menjadi pendengar kebenaran firman-Mu, melainkan setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau melayani sesuai kehendak Tuhan. Ajari kami ya Bapa, karena kami menyadari Tuhan tidak pernah mencari orang yang hebat, Tuhan tidak pernah mencari orang yang bisa, melainkan Tuhan mencari orang yang mau untuk dipakai oleh Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, ini kami setiap anak-anak-Mu, apapun tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Ajari setiap kami untuk mau melakukannya dengan sukarela, dengan pengabdian diri serta kerendahan hati. Sebagaimana hal tersebut telah Engkau tunjukkan di dalam kehidupan-Mu ya Bapa. Pakai setiap kami untuk menjadi pelayan Tuhan dan menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.